Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kelompok yang membuat website untuk lembaga pendidikan, yaitu Smart AHE. Yang pertama, perkenalan dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Arkan Fawaz Syafi'i, dan rekan saya Abil Affar Afif. Baik, untuk perkenalan latar belakang kami alasan membuat Smart AHE atau apa itu Smart AHE? Smart AHE itu website atau aplikasi yang kami buat yang berbasis web yang kami kembangkan untuk membantu lembaga anak hebat edukasi AHE dalam mengelola administrasi, data siswa, pengajar, modul pembelajaran, serta memudahkan orang tua dalam memantau perkembangan belajar anak secara real time. Nah, tujuan kami membuat website ini yaitu untuk mempermudah pengelolaan data, lebih tepatnya di bagian owner, dan mempermudah pengelolaan data pengajar, mempermudah pencatatan dan perkembangan pelajar anak, dan untuk pemantauan orang tua untuk melihat pengembangan belajar anak mereka. Nah, framework yang kami gunakan yaitu ada 4, yaitu MySQL, Laravel, React.js, dan yang terakhir itu adalah Visual Studio Code. Nah, untuk poster yang kami buat yaitu ada seperti 2 ini. Poster pertama yaitu penjelasan tentang Smart AHE yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu sedikit latar belakang dari Smart AHE. Jadi alasan kami membuatnya itu adalah karena owner kesusahan dalam mengelola data dan dalam menginput keuangan mahasiswa-mahasiswanya atau siswa-siswanya. Nah, dan ini ada beberapa tujuan kami yang telah saya bilang tadi dan saya jelaskan tadi: mempermudah pengelolaan data siswa, mempermudah pengelolaan data pengajar, mempermudah pencatatan perkembangan belajar, dan monitoring pemantauan orang tua secara digital. Dan untuk fitur-fitur keunggulan kami akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abil. Nah, di bagian poster kedua, yaitu pada bagian untuk fitur unggulannya ada pada sistem kami. Yang pertama itu ada data siswa. Data siswa ini digunakan oleh role owner untuk menambahkan data siswa di sistem Smart AHE. Nantinya data siswa ini akan terintegrasi dengan role pengajar, di mana pengajar ini akan menginputkan atau mencatat level pembelajaran dari siswa-siswa yang diajarnya. Kemudian role siswa ini juga terhubung dengan role orang tua, di mana orang tua bisa melihat level pembelajaran dari anaknya serta pemantauan level pembelajaran tersebut. Kan kita disuruh sama Verzi dan Bang Dayat nih untuk menjelaskan bagaimana dari sistem yang kita buat ini. Apa aja tuh sistem-sistem kita tuh? Jadi yang pertama itu kita harus menjelaskan step by step alur dari penggunaan aplikasinya itu. Untuk yang pertama di sini ada role owner. Role owner ini akan login seperti biasa. Nah, ketika login berhasil, owner langsung diarahkan ke dashboardnya yang akan menampilkan siswa aktif, pengajar aktif, stok modul yang ada, terus keuangannya. Jadi di sini ada grafik keuangan dan ada diagram stok modul serta beberapa ringkasan data. Kemudian di owner ini yang pertama itu ada fitur untuk tambah data siswa. Nah, pada tambah data siswa ini saat diklik itu owner akan disuruh memilih untuk 2 pilihan terlebih dahulu, karena ada kondisi di mana orang tua itu sudah pernah mendaftarkan anaknya atau orang tua tersebut baru saja untuk mendaftarkan anaknya. Nantinya saat data siswa ini ditambahkan, itu akan terhubung dengan akun dari pengajar dan akun orang tua. Terus saat orang tua baru pertama kali mendaftarkan anaknya, orang tua juga akan diberi akun untuk login. Jadi owner yang memasukkan akun tersebut agar orang tua nantinya bisa login. Kemudian yang kedua ada fitur tambah data pengajar. Di data pengajar ini untuk ditambahkan itu kondisinya sama seperti tambah data siswa tadi. Owner akan menambahkan nama-nama pengajar, nomor HP, serta alamat pengajar. Kemudian untuk login pengajar terbaru, owner juga akan memberikan akun kepada pengajar tersebut. Yang
ketiga di sini ada namanya modul pembelajaran. Nah, untuk di modul pembelajaran ini itu digunakan untuk pencatatan dari modul pembelajaran, pencatatan modul masuk dan modul keluar. Contohnya di sini ada modul pembelajaran level 1 itu. Nah, di sini owner akan menampakkan stoknya itu misalnya 250 modul dan ada di sini keterangan transaksinya. Nah, jadinya modul bertambah sebanyak 350 modul. Kemudian ada pula kondisi di data modul ini nantinya akan keluar peringatan jika modulnya itu di bawah dari 50. Misalnya ini pada modul 2 jumlah stoknya 100, kita kurangi menjadi 75 modul keluar. Nah, saat dilakukan pengeluaran stok modul akan ada muncul peringatan di sini karena jumlah modul itu kurang dari 50. Kemudian di bawah sini juga ada data ringkasan untuk modul-modul tersebut. Kemudian yang terakhir di role owner ini ada yang namanya laporan keuangan atau data keuangan. Di sini di laporan keuangan ini digunakan untuk pencatatan laporan keuangan masuk atau keuangan keluar dari sistem dari usaha AH ini. Kemudian untuk kode dari role owner ini yaitu seperti ini. Yang pertama ini dashboard, role dashboard di sini. Kemudian ada beberapa form yang digunakan untuk tambah keuangan, tambah modul, tambah pengajar, tambah siswa. Kemudian di sini untuk tampilan dari keuangan DSX. Terus ada modul yang berbentuk seperti card-card tadi. Kemudian ada murid dan terakhir ada pengajar. Nah, untuk dari tampilan halaman ini awalnya itu akan disatukan terlebih dahulu di main layout dengan komponen dari header dan sidebar. Dan nantinya setelah disatukan di main layout akan di rendering atau akan diarahkan melalui FJSX seperti ini menggunakan React Root. Ini di halaman owner akan mengarahkan main layout, terus ada dashboard. Baik di sini saya akan menjelaskan terkait role dari pengajar, yaitu yang pertama sama seperti owner tadi, kita masuk terlebih dahulu dari email yang telah dibuat oleh owner. Nah, yang pertama itu kita ada di sini mempunyai rina@smartahe.com. Kita masukkan passwordnya dan masuk login. Nah, ini untuk tampilan utama dari dashboard pengajar. Nah, dashboard pengajar ini yang pertama itu ada dashboard utamanya, yaitu di sini kita akan diperlihatkan total murid yang kita ajar. Nah, jadi total murid yang kita ajar ini akan kita ajar sampai mereka tamat dan selesai. Nah, ini akan ada pengurangan setelah anak itu tamat. Nah, di sini ada level berjalan, yaitu ada 3 sedang dipelajari atau sedang berjalan. Nah, ini untuk grafik atau tampilan beberapa level-level murid. Contoh level 1 ada 1 murid, level 2 ada 1 murid, level 3 ada 1 murid, dan level 4 ada 0 murid. Nah, ini ada data-data spesifiknya. Nah, yang kedua yaitu ada level pembelajaran. Nah, di level pembelajaran ini dari total siswa 3 siswa yang kita ajar oleh pengajar. Nah, mereka ada 3 level yang berbeda, yaitu tadi 1, 2, dan 3. Nah, kita juga bisa membuat aksi atau keterangan tambahan. Contoh seperti ini. Nah, ini kita bisa mengedit untuk nanti kemudiannya akan dilihat oleh orang tua. Nah, yang pertama di sini kita melihat data level nama-namanya, terus levelnya ada level berapa aja dia sudah berkembang. Contoh misalnya Budi Santoso ini sudah masuk ke level 3. Nah, terus di sini nama pengajarnya ini hanya bisa diubah oleh owner, dan yang ini adalah keterangan dari pembelajaran siswa, termasuk contoh siswa sangat berkembang.
pada level 2. Dan kita akan simpan perubahan. Nah, di sini keterangan akan berubah menjadi siswa lingkungan pada level 2. Nah, ini akan dilihat nanti oleh orang tua. Nah, di sini juga ada bantu catat siswa. Ini untuk apabila teman kita sesama pengajar ada yang berhalangan hadir atau izin, kita di sini akan membantu catat level dari siswa pengajar lain tersebut. Nah, mungkin ini untuk kode dari pengajar. Nah, untuk pengajar di sini ada yang tadi untuk tampilan dashboard utama tadi, ini ada sedikit kodenya. Dan untuk form cetak level tadi, ini dia untuk kode-kodenya. Ini yang tadi option pilih level tadi yang 1 sampai 7. Nah, ini input pengajar ini yang sudah defaultnya. Terus level. Nah, ini untuk level tadi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian role orang tua. Nah, untuk orang tua di situ juga nanti setelah anak itu mendaftar, owner akan memasukkan email untuk orang tua juga dan meng-create lah untuk orang tua. Nah, di sini kita meng-create nama orang tuanya yaitu Ahmad @gmail.com dan memasukkan passwordnya yang telah dibuat oleh owner juga. Dan ini untuk tampilan utama dari dashboard orang tua atau portal orang tua Smart AHE. Nah, di sini ada beranda. Nah, beranda ini adalah petunjuk awal, yaitu utamanya lah, dimana di sini akan dijelaskan untuk ini contoh lah kata-kata untuk pertama selamat datang untuk Pak Ahmadnya. Di sini kita bisa lihat anak saya yang anak tadi, yaitu ini data anak yang ada di sini, data anak. Nah, di sini ringkasan level anak tadi. Nah, ini Budi Santoso tadi yang telah kita ubah levelnya, yang tadi awalnya 2 menjadi level 3. Ini menjadi level 3 dan keterangannya sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh pengajar tadi. Nah, terus yang kedua ada pembelajaran. Nah, ini sistem-sistem pembelajaran yang dijelaskan kepada orang tua yang di-download atau yang diambil oleh Smart AHE yang diajarkan di dalam lembaga ini, yaitu level bertahap, modul aktif, dipantau pengajar. Jadi ini penjelasan basic untuk orang tua agar memahami gimana alur berjalannya Smart AHE atau lembaga pendidikan ini. Nah, ini tentang Smart AHE dan tujuan-tujuan sistem kami. Ini untuk owner, untuk pengajar, ini untuk orang tua. Dan yang terakhir adalah kontak person. Nah, di sini kontak personnya yaitu kontak person Smart AHE dari alamat, email hingga nomor telepon. Nah, untuk kodenya, untuk orang tua kodenya dashboard yang tadi utama ini dia. Dan yang kedua yaitu level anak atau informasi tentang anak tadi. Ini di level pembelajaran dari sini sampai di sini. Ini ada level-level dan info dari anak-anak orang tua tersebut. Nah, ini pembelajaran tadi. Ini pembelajaran yang dihapuskan oleh Smart AHE tadi. Dan yang terakhir itu adalah tentang Smart AHE. Dan ada juga kontak yang di akhir tadi. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan role pengajar dan role orang tua. Kemudian yang kedua kita disuruh menjelaskan fitur unggulan yang ada pada aplikasi. Nah, di bagian fitur unggulan dari sistem Smart AHE ini itu ada 3 buah fitur unggulan. Yang pertama itu data siswa yang ada pada role owner, yang dimana pada data siswa ini menampilkan data siswa yang terdaftar di lembaga belajar atau lembaga bimbingan belajar anak hebat. Di sini data siswa itu menampilkan nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir dari siswanya itu, nama orang tuanya, pengajar yang mengajar anaknya itu, terus alamat siswanya itu. Kemudian di sini untuk tambah siswa itu, di sini ada pilihan untuk orang tua sudah terdaftar atau orang tua baru. Jadi ketika owner menambahkan data siswa terbaru itu, di sini siswa tersebut akan ditambahkan langsung nantinya pada sistem orang tua yang sudah terdaftar ataupun orang tua baru. Di sini akan ditambahkan email untuk login dan password untuk login orang tuanya. Kemudian nanti
data siswa tersebut juga akan langsung ditambahkan pada pengajar yang dipilih oleh owner saat mendaftarkan siswa tersebut. Misalnya seperti sini Bu Rina, kita coba. Nantinya data-data siswa ini akan terhubung untuk orang tua dan pengajar. Fitur unggulan yang kedua yaitu ada pada pengajar. Nah, fitur unggulan kedua yaitu pada role pengajar yang digunakan untuk membantu untuk mencatat level pembelajaran siswa itu. Nah, saat di sini misalnya Budi Santoso tadi itu orang tua pengajar melakukan pencatatan levelnya untuk mengupdate setiap perkembangan dari anaknya tadi. Jadi fitur level pembelajaran ini digunakan untuk mencatat level perkembangan dari setiap pembelajaran anak pada bimbel akhir ini. Pada catat level pembelajaran ini juga terhubung pada sistem orang tua yang nantinya orang tua gunakan untuk melihat perkembangan anaknya setiap belajar di bimbel akhir. Kemudian ini fitur unggulan yang terakhirnya itu. Nah, di sini ini fitur unggulan yang terakhir yang ada pada sistem Smart akhir itu untuk menampilkan dari orang tua melihat level pembelajaran anaknya dan bagaimana perkembangan anaknya selama belajar di akhir. Di sini terdapat ada nama anaknya, levelnya, modulnya, terus nama pengajarnya. Terus ini progres pembelajarannya itu diambil ada persentasenya. Itu berdasarkan dari level. Jika levelnya itu sudah sampai jika anak itu sudah belajar sampai level 7, itu akan ada progres pembelajaran itu sebanyak 100% nantinya. Ini ada untuk catatan perkembangan. Jadi kurang lebih itu 3 hal tersebut merupakan fitur unggulan dari sistem Smart akhir ini. Oke, mungkin penutup dari kelompok 2 dari video kami ini adalah yaitu saran dan pengembangan yang bisa kami lakukan ke depannya. Nah, mungkin untuk kami berdua yang bisa kami kembangkan dari website kami ini adalah salah satu fitur tambahan, yaitu terkait fitur perhitungan gaji dari pengajar-pengajar, yaitu nanti pengajar itu akan memasukkan berapa jumlah siswa yang diajarnya dalam sebulan, maka otomatis nanti owner bisa mengkalkulasikan dari data yang dimasukkan untuk menghitung gaji-gaji pengajar dalam sebulan. Contoh seperti misalnya pengajar 1 itu menggantikan pengajar 2, maka akan ada tambahan bonus uang gaji di luar uang pokoknya. Maka itu akan nanti langsung terhitung dan terkalkulasi dalam penghitungan gaji mereka dalam 1 bulan. Mungkin itu untuk pengembangan yang bisa kami lakukan ke depannya. Mungkin sekian dari kami kelompok 2, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Erji dan Bang Hidayat telah mengajarkan kami dalam 1 semester ini. Sangat terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.